Halo teman-teman investor, kalau lagi cari saham yang ceritanya seru banget, nah Anda udah di tempat yang pas. Hari ini saya bakal ajak Anda buat bedah tuntas Bank Neo Commerce atau yang biasa kita kenal BBYB. Kita mau intip bareng-bareng. Di balik semua kehebohan ini beneran ada peluang emas nggak sih? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, langsung ke intinya ya. Laba meroket 2.745%. Angka segede ini kalau investor pemula yang lihat pasti langsung silau kan? Tapi kita, sebagai investor yang lebih hati-hati, tahu dong kalau angka fantastis itu seringkali cuma puncak gunung es. Pertanyaan pentingnya itu bukan wah bagus ya, tapi kok bisa begini dan apa ini bakal lanjut terus? Nah, itu yang mau kita cari tahu jawabannya. Oke, bagian pertama, kita kenalan dulu sama BBYB. Semua analisis yang bagus itu selalu dimulai dari sini. Paham ceritanya, paham transformasinya, baru kita ngomongin angka. Yang perlu Anda catat baik-baik soal BBYB adalah, ini bukan cerita pertumbuhan biasa loh. Ini tuh kisah transformasi total. Sebuah manuver strategis dari model bisnis yang lama ke sesuatu yang benar-benar baru dan serba digital. Coba deh perhatiin perjalanannya. Awalnya kan namanya Bank Yuda Bakti. Bank konvensional, pasarnya juga spesifik banget. Terus, tahun 2020 mereka ambil keputusan super berani, banting setir total jadi bank digital. Nah, titik balik inilah yang jadi sumber dari semua cerita yang lagi kita bahas sekarang. Dan di balik perubahan besar ini, ada nama-nama raksasa. Lihat tuh, Aku-Laku, pemain besar di industri fintech. Kehadiran mereka sebagai pemegang saham utama itu sinyal yang kuat banget. Artinya gini, ini bukan sekedar bank yang coba-coba jadi digital, tapi ini adalah perusahaan fintech yang beroperasi dengan lisensi bank. Paham ya bedanya? Ini krusial banget. Bagian kedua, kinerja keuangan. Nah, sekarang kita lihat buah dari transformasi tadi. Hasilnya kelihatan dari angka-angka yang jujur aja luar biasa. Dan ini dia, angka yang jadi headline di mana-mana, 2.745%. Ini bukan sekedar kenaikan biasa ya, ini ledakan profitabilitas. Ini bukti kalau langkah strategis yang mereka ambil itu bukan cuma berhasil, tapi berhasilnya spektakuler. Mesin digital mereka sekarang benar-benar cetak duit. Tabel ini udah menceritakan semuanya. Lihat polanya deh. Dari rugi ratusan miliar, terus pelan-pelan berbalik jadi untung tipis, terus langsung melesat ke laba yang masif. Buat kita sebagai investor, pola pemulihan kayak huruf V gini tuh, wah, ini salah satu sinyal turnaround paling kuat yang bisa kita temukan di pasar. Oke, sekarang kita bahas metrik yang penting banget buat kita sebagai pemilik modal. ROI. Gampangnya, ini tuh kayak rapor efisiensi. Seberapa jago sih mereka muterin modal jadi untung? Lompatan dari yang tadinya nggak sampai 1% jadi di atas 15%, itu jawaban telak. Mereka sekarang jauh lebih efisien. Ini tandanya mesin bisnisnya sehat dan jalan dengan baik. Bagian ketiga, strategi dan prospek. Angka-angka tadi itu apanya? Nah sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Mengapanya bisa begitu? Dan apa sih rencana mereka ke depan? Pernyataan dari direktur utamanya ini penting banget buat kita perhatikan. Coba garis bawahi dua kata, fundamental dan kehati-hatian. Ini ngasih tahu kita kalau mereka nggak cuma ngejar pertumbuhan ugal-ugalan, tapi mereka fokus bangun fondasi bisnis yang kokoh buat jangka panjang. Nah, ini dia peta jalan mereka. 3 pilar yang masuk akal banget. Pertama, jaga kualitas asetnya, jangan kasih kredit sembarangan. Kedua, terus perkuat mesin digitalnya. Ketiga, masuk ke pasar baru yang lagi ngetren, yaitu buy now, pay later. Ini strategi yang fokus, relevan, dan nunjukin kalau mereka tahu mau kemana. Bagian keempat, valuasi. Oke, ceritanya bagus, kinerjanya keren. Tapi, pertanyaan utamanya adalah, dengan harga saham sekarang, apakah ini layak dibeli? Nah, buat jawab itu, kita harus omongin valuasi. Sebelum lihat angkanya, penting buat kita paham dulu alat ukur yang mau kita pakai. Buat bank, price to book ratio atau PPB itu metrik yang umum banget. Simpelnya, ini ngebandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaannya. Aturan gampangnya nih, PB di bawah 1 itu sering dianggap menarik. Nah, disinilah argumen valuasi yang paling menarik muncul. Coba deh fokus ke rasio PE di angka 7,2 kali, artinya Anda bayar jauh lebih murah untuk setiap rupiah laba yang BBYB hasilkan dibandingin kalau beli saham pesaingnya yang rata-rata PE-nya 15,5 kali. Harganya bisa dibilang hampir setengah dari harga pesaing kalau dilihat dari sisi laba. Ini sinyal undervaluation yang perlu kita cermati.
Dan ternyata bukan cuma kita yang lihat ini, para analis profesional juga punya pandangan serupa. Target harga dari institusi kayak RBH dan Dana Reksa plus target konsensus di angka 586 itu nunjukin kalau para ahli di pasar melihat ada potensi kenaikan yang lumayan banget dari harga sekarang. Ini semacam mosi percaya dari pasar. Jadi, kita angkum ya. Cerita transformasinya berhasil, kinerja keuangannya meledak, strategi kedepannya jelas, dan valuasinya kelihatan relatif lebih murah. Kayaknya semua kotaknya tercentang ya. Pertanyaan terakhir yang harus Anda jawab sendiri adalah, apakah Anda percaya momentum ini bakal berlanjut? Analisis kita berhenti di sini, tapi perjalanan investasi Anda baru saja dimulai.